Shalom Bapak Ibu Saudara kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Untuk kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu Gembala pelayanan di Kopo. Jadi beliau tidak ada di sini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, kita masuk ke minggu yang baru. Di bulan yang baru juga, bulan Juni, dan tema yang akan kita bicarakan Bapak Ibu Saudara kasih sepanjang 1 bulan ini adalah berkat dalam Kristus. Ini tema yang sangat menyenangkan Bapak Ibu Saudara kasih. Dan saya berharap semua kita bisa menikmatinya dan ini menjadi bagian kita. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan berkat dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga. Amin ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu Saudara kasih, bukan akan tapi sudah. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari tulisannya lebih mengena, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Karena kita bersatu dengan Kristus. Di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih bahwa kita memuji Tuhan, kita memuji Allah kita karena Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat surgawi. Ini penting Bapak Ibu Saudara kasih bahwa berkat surgawi yang dimaksud Bapak Ibu Saudara kasih itu adalah berkat, kita tahu bahwa segala sesuatu dimulai dari roh dan firman, amin. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah cuma berkata, jadilah, jadilah. Yang tidak ada menjadi ada dari firman. Dan inilah yang dinamakan dengan berkat rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, berkat rohani tidak hanya melulu yang bisa kita lihat. Tapi jauh lebih daripada itu, lebih besar adalah berkat rohani. Dan dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, itu dikaruniakan kepada kita. Dikaruniakan itu Bapak Ibu Saudara kasih diberikan tanpa upaya setiap kita. Di dalam Kristus, artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa orang yang sudah percaya kepada Yesus, berkat itu sudah ada di dalamnya. Kenapa? Karena dikatakan kita bersatu dengan Kristus. Boleh angkat tangan yang sudah percaya Yesus, yang terima Yesus, amin. Bahwa kita semua memiliki berkat itu, amin. Yaitu Kristus yang ada di dalam kita. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Ini menjadi dasar. Walaupun Bapak Ibu Saudara kasih pada kenyataannya mungkin kita belum melihat. Faktanya belum ada. Tapi realitasnya Bapak Ibu Saudara kasih itu sudah terjadi. Di dalam Kristus kita mutlak diberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih melambangkan bahwa salib ini adalah Kristus gitu ya. Jadi ini memang ada pemisahan Bapak Ibu Saudara kasih. Hanya orang yang ada di dalam Kristuslah yang diberkati. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih bahwa di luar Kristus tidak ada berkat. Kalaupun Bapak Ibu Saudara kasih mungkin ketika kita mungkin melihat orang-orang, wah punya mobil, wah rumahnya sudah ada. Mungkin punya investasi atau mungkin banyak yang dia punya Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kadang kita mulai berpikir, kok orang itu diberkati kok saya enggak ya. Pernah Bapak Ibu Saudara kasih berpikir seperti itu? Ketika kita melihat orang gitu ya. Dan kita berpikir Bapak Ibu Saudara kasih, aduh dia diberkati kok saya tidak ya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan ulang-ulang ini dan memang Bapak Ibu ini adalah fondasi. Bahwa di dalam Kristus kita mutlak diberkati. Kalaupun itu belum kelihatan, tapi bukan berarti kita tidak diberkati. Amin. Karena berkat itu adalah Kristus itu sendiri. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus, dia sudah diberkati. Amin. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan di luar Kristus tidak ada berkat. Lalu kita mulai berpikir. Lalu orang-orang yang di luar itu punya semuanya, punya uang, punya mobil. Banyak hal yang dia punya. Iya, kita orang percaya patokan di dalam hidup kita adalah firman Tuhan.
Amin ya Bapak Ibu ya. Karena kita disebut dengan orang percaya. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, setiap hal di dalam hidup kita, kita harus berlandaskan kepada firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu segampang ini, apa yang firman Tuhan katakan? Kalau firman Tuhan katakan aku diberkati, gak mau tahu apapun yang aku rasakan saat ini, aku orang yang diberkati. Itu dulu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan di luar Tuhan, tidak ada berkat. Sebagai orang percaya kita pewaris janji bersama Kristus. Galatia 3 ayat 16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Di sini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan sebagai orang percaya kita ini adalah pewaris dari janji yang Allah berikan kepada Abraham yang dikatakan bahwa keturunanmu akan menerima itu. Keturunan yang dimaksud di sini Bapak Ibu Saudara kasih adalah Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Kristus itu ada di dalam kita. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih bahwa Abraham itu menerima setiap janji bukan karena kebaikannya, bukan karena perbuatannya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak. Mungkin Bapak Ibu kita perlu sampai berulang-ulang berkata bahwa saya ini berhak atas setiap janji-janji Allah. Perlu mungkin kita taruh di dalam pikiran kita, di bawah alam sadar kita, bahwa kita ini berhak. Kalau kita punya barang, kita punya hak atas barang itu. Kita sangat mengerti sekali Bapak Ibu Saudara kasih bahwa itu adalah kepunyaannya kita. Orang gak bisa mengganggu gugat itu. Atau bahkan ketika orang mungkin bilang enggak, kita kan bilang ini hak saya, ini milik saya. Sebenarnya seperti itu juga dengan ketika Tuhan bilang kita ini diberkati. Seberapa kita bahkan di alam bawah sadar kita ketika belum punya, ketika belum kita lihat. Tapi terus berkata bahwa setiap hal yang dimiliki oleh Kristus itu adalah hakku. Itu adalah hakku. Tanpa itu Bapak Ibu Saudara kasih, apapun masalahnya adalah Tuhan memberikan itu lewat janji di dalam Kristus. Kita tidak melihat Kristus saat ini, tapi itu di dalam janji, dalam firman. Dan bagaimana kita bisa mengimani firman itu sampai itu Bapak Ibu Saudara kasih berulang-ulang di dalam pikiran kita. Saya ini adalah ahli waris. Sama seperti anak yang punya orang tua yang menjadi ahli waris dari orang tua itu ketika tahu bahwa semua harta yang dimiliki oleh ayahnya itu adalah miliknya. Dia nggak pernah pusing lah Bapak Ibu. Dia nggak pernah pusing. Seorang anak yang menjadi ahli waris, dia nggak pernah takut. Tiba-tiba nanti hak orang tua saya itu diambil orang lain. Enggak pernah di pikirannya Bapak Ibu Saudara kasih. Karena dia tahu semua milik, semua aset, semua uang yang ayahnya punya itu wajib hukumnya itu menjadi milik anak. Amin Bapak Ibu. Enggak pernah lah ada orang kaya gitu ya. Aduh nanti kalau orang tua saya ini meninggal gimana ya. Jangan-jangan nanti uang ini diambil orang. Atau asetnya diambil orang. Enggak Bapak Ibu. Itu sah hukumnya. Setiap harta orang tuanya itu milik anaknya. Bagian ini menekankan buat kita Bapak Ibu Saudara kasih. Bahwa kita itu berhak mewarisi apa yang dimiliki oleh Kristus. Itu milik kita. Itu milik kita. Semua yang dimiliki oleh Kristus. Karena kita ini adalah ahli warisnya. Apa itu? Bapak Ibu kalau di tempat ini sudah sering sekali disampaikan. Ini adalah janji Allah kepada Abraham yang juga menjadi bagian kita. Berkat kebenaran. Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah
memperhitungkan kebenaran itu kepada Abraham itu bukan karena Abraham itu orang yang baik, orang yang saleh. Semua kita tahu Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau Abraham itu sebenarnya boleh dibilang itu moralnya yang enggak baik Bapak Ibu. Kenapa saya bilang begitu? 2 kali Bapak Ibu Saudara kasih dia bilang ke Raja Ahimelek, dia bilang istrinya itu Sarah itu bukan istrinya, itu saudaranya. Kenapa? Karena dia takut Bapak Ibu, istrinya itu dia takut supaya Raja Ahimelek itu Bapak Ibu Saudara kasih memberikan kelonggaran kepada dia. Dan dia buat istrinya itu menjadi jaminan. Dia bilang itu bukan istri saya. Tapi kita melihat bagaimana Abraham ini diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji sampai memberikan nama kepada Abraham. Bapak segala orang percaya. Bapak Ibu Saudara kasih bukan karena perbuatannya. Tapi memang karena Abraham itu percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. Dan dia percaya dan dikatakan bahwa Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Amin Bapak Ibu. Ini pun menjadi bagian kita sebagai orang percaya. Bahwa kita dibenarkan. Bukan karena apa yang kita buat. Tapi kita menerima kebenaran ini. Kebenaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu mengerjakan banyak hal di dalam hidup kita. Kalau kita pahami bahwa Tuhan membenarkan kita. Kita gak perlu berjuang untuk dibenarkan. Kita gak perlu berjuang untuk melakukan sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Walaupun saya sangat percaya orang yang sudah menikmati Tuhan, dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita gak perlu berjuang karena kita tahu Tuhan membenarkan kita. Berkat selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih adalah berkat kesehatan atas Sarah dan Abraham. Kejadian 21 ayat 2, Kejadian 25 ayat 7 dan 8. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ini buat Sarah Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tahu persis Sarah itu sehat. Iyalah Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dengan usia yang lanjut dia masih bisa melahirkan. Itu bukti bahwa Sarah itu dilimpahi Tuhan dengan kesehatan. Dan ini pun menjadi bagian setiap kita. Amin. Amin. Seberapa kita mau mempercayai firman Tuhan itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sarah itu diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan sampai dengan masa usia yang tua. Udah lanjut usia tapi bisa melahirkan. Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saya senang ketika ada berdiskusi dengan mahasiswa bilang begini. KTT ayat firman Tuhan di dalam Mazmur ada yang bilang bahwa usia manusia itu adalah 70 sampai 75 tahun dan selebihnya itu adalah penderitaan. Tapi dia bilang gini, tapi saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan mengatakan, enggak. Itu adalah karena Mazmur itu Bapak Ibu Saudara kasih dituliskan oleh Musa. Itu adalah pernyataan Musa. Dia katakan bahwa usia manusia itu adalah 70 sampai 75 dan lebih daripada itu adalah penderitaan. Tapi Kristus bilang Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam Kristus Tuhan memberikan kita kesehatan yang sempurna. Sama seperti Abraham. Abraham itu mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Suntuk umur itu Bapak Ibu Saudara kasih adalah dia puas di dalam hidup ini. Itu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Tergantung kita Bapak Ibu Saudara kasih. Karena kita selalu kunci untuk menerima semua yang disediakan oleh Tuhan. Bagi kita adalah iman dan percaya kita. Kalau kita bilang ya udahlah aku 70 aja, Tuhan kasih. Tapi kalau kita bilang Tuhan, saya mau Tuhan bahwa sampai usia yang suntuk, sampai usia yang puas, aku mau masih menikmati hidup. Itu Tuhan kasih. Dan inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada Sarah dan Abraham. Tergantung kita. Tadi saya udah bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa ini adalah juga janji yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Ini yang diberikan oleh Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih, apapun kondisi kita saat ini, bahkan mungkin dalam kondisi sakit pun, Tuhan menyediakan. Tadi pujian kita sangat diberkati bahwa
bilurnya menyembuhkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Bilur Yesus itu menyembuhkan. Untuk semua kita yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit, mari ada bilur Yesus, ada darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita dan itu menyembuhkan kita. Ya saya mengatakan bahwa oleh bilurku engkau sudah sembuh. Untuk sakit apapun. Ini adalah berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Juga berkat materi. Walaupun banyak orang yang terganggu dengan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Kalaupun ada banyak mungkin orang punya pemahaman teologi kemakmuran. Oh semuanya tentang kemakmuran. Tapi benar Bapak Ibu Saudara kasih. Dikatakan Injil itu komplit. Injil itu menyelamatkan. Di dalam keselamatan yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Sojo itu bahasa Yunaninya Bapak Ibu Saudara kasih. Sojo itu adalah lengkap. Berkesinambungan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Dia menyelamatkan kita dari dosa, dari maut. Bukan hanya masuk surga dan senang. Tapi dia menyelamatkan kita. Dia juga memberikan pemulihan secara fisik, kesehatan. Itu bagian dari sojo, penyelamatan. Tetapi juga kemakmuran. Yohanes bilang prosper, makmur. Itu adalah bagian dari keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Kita udah mengalami atau belum kemakmuran itu, enggak masalah. Tapi itu adalah janji Tuhan bagi kita. Injil menyelamatkan. Di dalam keselamatan itu termasuk juga adalah bahwa secara finansial, secara materi Tuhan memberkati kita. Amin. Di dalam 2 Korintus dikatakan begini Bapak Ibu Saudara kasih. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Ini Bapak Ibu Saudara kasih konteks itu berbicara membahas tentang uang. Persembahan, memberikan. Itu berbicara tentang uang. Dan di situ dikatakan dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kamu yang miskin diperkaya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih itu tidak melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau itu pun belum kita nikmati saat ini. Tinggal tunggu waktu. Tapi itu kebenaran. Kita harus setuju dengan kebenaran. Karena pola, patron, takdir kita itu terjadi di dalam kebenaran. Amin. Amin. Jadi jangan anti Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bahkan kalau saat ini kalau kelihatan gak punya apa-apa. Tapi saya percaya bahwa hidup saya diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya sehat, tapi juga secara material. Aku tahu itu adalah bagianku. Itu bagianku. Bahkan mungkin kalaupun Bapak Ibu mungkin lebih banyak memiliki yang sudah kelihatan. Tapi aku tahu itu bagianku. Aku diberkati Tuhan. Karena keselamatan itu juga menyangkut keseluruhan. Yang tadi saya udah bilang juga secara materi. Amin Bapak Ibu. Itu berkat kita loh Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu, saya bergumul Bapak Ibu ketika akan membagikan firman ini dan saya berdoa. Karena saya tahu ini sudah terlalu sering gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak mempercayainya, kalau kita tidak setuju dengan firman ini tidak akan pernah terjadi. Saya hanya ingin mengajak bahwa Bapak Ibu semua kita yang ada di sini. Kalaupun mungkin kita belum melihat itu, tapi itu loh Bapak Ibu, itu takdirnya kita dari Tuhan. Itu bagian kita. Sudah mengalami atau belum itu enggak masalah. Tapi itulah yang sudah Tuhan rancangkan, yang sudah Tuhan buat, itu bagian kita. Dan bagaimana caranya nanti itu akan tercapai? Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi saya ingin supaya kita memahami itu. Jangan sampai berpikir, aduh ini kayaknya di sini cuma berkat-berkat. Enggak Bapak Ibu memang iya. Tuhan gak mau kita Bapak Ibu Saudara kasih Allah kita itu kaya. Bisa dibayangkan gak Bapak Ibu? Tuhan kita itu kita bilang adalah Tuhan yang kaya. Tapi kita gak punya apa-apa. Dia menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Enggak Bapak Ibu. Saya aja bisa bayangin kalau saya punya banyak. Rasanya sih gak tega lah ya. Orang yang saya kasihi, ya mungkin saudara saya gak kasih. Gak mungkin Bapak Ibu. Apalagi Tuhan kita. Yang punya semuanya. Jadi kita harus satu pemahaman dulu dengan bagian ini. Sampai itu terrealisasi. Nah ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Cara kita menikmati berkat yang sudah menjadi. Sudah ya Bapak Ibu ya. Sudah menjadi milik kita. Sudah menjadi milik kita. Bagaimana kita menikmatinya? Dengan mendengarkan perkataan Tuhan.
Di Kejadian 26 ayat 1 sampai 3 bisa ditampilin. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Kejadian 26 ayat 1 sampai 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata ini juga dialami oleh keturunan Abraham yaitu Ishak. Bahwa dikatakan pada zaman itu Bapak Ibu, tadi di ayat 1 dikatakan timbul kelaparan. Dan itu bukan yang pertama kali. Udah menerima janji Bapak Ibu Saudara kasih, tapi ada masalah. Yap, kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih ada masalah, ada kesulitan. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih, Tuhan bilang, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Tadi saya bilang Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita untuk menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Sudah ada Bapak Ibu Saudara kasih, sudah ada. Bagaimana kita menikmatinya? Mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita saat ini kelaparan, kekurangan, atau mungkin masalah di dalam usaha, atau kondisi kita lagi tidak baik. Firman ini mengatakan jangan pergi ke Mesir. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih? Di tengah masalah kesulitan yang kita hadapi, jangan pergi bertanya kepada dunia ini. Jangan menjadikan standar dunia ini menjadi standar yang kita lakukan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara kasih. Amin. Ini problem Bapak Ibu Saudara kasih. Ada banyak orang Kristen ketika mengalami kesulitan, tidak mencari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi mungkin mencoba ini dengan segala macam upaya, tanya ini, tanya itu. Atau bahkan gak usah heran Bapak Ibu, masih banyak orang yang bertanya kepada katanya sih orang pintar. Walaupun orang Kristen. Tapi di sini ketika Ishak mengalami kelaparan. Dan Tuhan bilang, diam di sini, dengarkan yang aku bilang, jangan pergi ke Mesir. Kalau mungkin ada masalah, ada kesulitan, mungkin banyak hal Bapak Ibu Saudara kasih yang sedang kita hadapi saat ini. Mari cari firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan? Ini saya bilang tadi, kenapa kita tidak menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan menjadi bagian kita. Ini problemnya Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sering tidak mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Padahal kita bilang kita orang percaya. Tapi kita lebih percaya saran masukan dari internet mungkin, dari kata-kata orang mungkin. Kita kurang mempercayai firman Tuhan. Ini bagian yang paling poin Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pagi ini. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan bekerja dengan jalur. Ada jalur yang Tuhan buat. Semua hal yang Tuhan Bapak sediakan bagi kita hanya kita bisa terima di dalam firman Tuhan. Tidak dengan cara lain. Tidak cara lain Bapak Ibu. Hanya lewat firman Tuhan. Dia pasti berbicara, dia pasti memberikan solusi, dia pasti memberikan nasihat, dia pasti bicara apakah kita maju ataukah kita mundur, apakah kita harus sabar dulu atau kita harus mungkin bertahan aja dulu. Itu adalah kebenaran yang membuat setiap hal yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi bagian kita. Diberkati ketika minggu lalu Bu Lia memberikan kesaksian. Ketika di tengah kepanikan, tapi tunggu Tuhan bilang apa. Jujur saya sendiri ketika mendengar itu saya diberkati. Seringkali ketika kita kalut, ketika kita ada masalah, kita langsung mikir apa yang kita lakukan. Panik, lalu mencari solusi jalan keluar. Tidak pernah bertanya dulu sama Tuhan. Ini
menjadi problem. Kenapa kita tidak mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan? Kita harus kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Semua sudah Tuhan kasih. Apa yang Tuhan kasih buat kita Bapak Ibu? Kita punya namanya. Nama di atas segala nama. Dan setiap lutut, setiap lidah, semua kuasa bertekuk kepada nama itu. Dan kita punya itu, amin. Amin. Dia memberikan darahnya. Bapak Ibu saya merenungkan beberapa waktu ini. Darah Yesus itu luar biasa, amin. Ingat gak Bapak Ibu Saudara kasih ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika Tule yang terakhir Tuhan bilang taruh darah domba itu di pintu. Dan setiap orang, entahkah itu orang Mesir, siapa saja yang ada di rumah itu pasti selamat. Bukankah darah Yesus jauh lebih berkuasa daripada darah domba? Sehingga setiap kali kita bisa bilang, darah Yesus menutup bungkus saya. Darah Yesus menutup bungkus keluarga saya. Darah Yesus menutup bungkus usaha saya. Segala hal darah itu berfungsi untuk menyelamatkan. Kita punya darah. Kita punya rohnya. Minggu lalu, bulan lalu kita berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Luar biasa Bapak Ibu, saya kagum sekali dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita, dia mengajari kita. Kemarin ketika kami doa pagi dengan anak-anak mahasiswa. Berbicara tentang Roh Kudus itu mengajar kita dalam segala hal. Dan saya bilang kepada mahasiswa, bukan hanya, jangan kamu pikir Roh Kudus itu mengajar hanya hal rohani. Mengajar kalkulus pun dia bisa. Kalau ada yang kesulitan kalkulus pun dia bisa. Mengajar coding pun dia bisa. Itu yang firman Tuhan bilang. Roh Kudus itu adalah pengajar. Jauh lebih hebat dari tutor, dari mentor, dari dosen, dari pengajar sekali siapapun. Dan dia akan mengingatkan kita untuk segala hal. Amin. Kita punya roh itu. Kita punya roh itu. Dia ada di dalam kita. Dia hanya tinggal tunggu kok. Kapan kita mau bertanya. Kapan kita menunggu memberikan waktu bagi dia untuk mengajari kita. Hanya itu aja. Jangan sibuk. Punya perjanjian. Perjanjian apa Bapak Ibu Saudara kasih? Perjanjian Allah dengan umat Israel. Yang tidak ada pun satu orang pun yang bisa menggenapinya. Tapi Kristus membayarnya buat kita. Sehingga kita tidak perlu memenuhinya. Kristus memenuhinya bagi kita. Itu sebabnya kita diberkati. Amin. Kebenarannya diperhitungkan bagi kita. Sehingga kita pantas menerima berkat. Bukan karena kita benar. Janji-janjinya. Ada banyak firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Kemarin sempat saya tanya. Kalau kamu mengalami sakit, apa yang kamu pegang tentang janji firman Tuhan? Kalau kamu lagi bingung dalam kekurangan, apa yang kamu pegang tentang janji firman Tuhan? Kalau enggak ada Bapak Ibu Saudara kasih, saya serius bilang, enggak akan dapat apa-apa. Karena Tuhan hanya bekerja lewat janjinya, lewat firman-Nya. Kalaupun kita bilang misalnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita berdoa, aduh Tuhan sakit sekali, Tuhan tolong sakit sekali Tuhan. Itu enggak ngefek Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi yang ngefek adalah ketika kita bilang, Tuhan aku sakit, aku merasakan sakit ini. Tapi aku lebih percaya firman-Mu yang mengatakan bahwa oleh bilur-Mu aku sembuh. Aku sudah terima kesembuhan itu. Maka itu pasti terjadi. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena kita datang kepada Tuhan dengan janjinya. Karena di luar itu Tuhan tidak bekerja. Tuhan bekerja hanya di dalam janji-janji firman yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Amin. Kalau kita kekurangan bilang, Allahku akan memenuhi aku dengan segala kekayaan dan kemurahannya. Dia tidak akan membiarkan aku. Mari perkatakan janji itu Bapak Ibu. Otoritas, kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Imannya. Imannya Tuhan diberikan di dalam Ibrani dikatakan bahwa iman itu pembuat. Iman itu adalah Kristus itu sendiri. Bukan kita. Jadi iman Tuhan ada di dalam kita. Kuasanya, karunianya. Ada banyak karunia. Yang namanya juga karunia itu diberikan. Gak ada upaya untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kita tinggal ambil dan nikmati. Amin. Kurang karunia apa? Ambil. Tuhan sediakan. Dan senjatanya. Di dalam Efesus dikatakan. Dia telah memperlengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Untuk melawan setiap penguasa-penguasa. Dia kasih. Mau senapan apa? Mau senjata yang paling mutakhir apa? Tuhan sudah memberikan itu lewat firman-Nya. Untuk kita bisa melawan setiap kuasa-kuasa roh jahat. Penguasa-penguasa di udara. Tuhan kasih buat kita.
Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, dengarkan firman Tuhan. Pakai setiap hal yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk mengambil apa yang Tuhan sediakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, ketika mungkin belum lihat, udah lakukan tapi belum lihat. Fokus pada identitas kita di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru Bapak Ibu Saudara kasih? Rohnya kita Bapak Ibu Saudara kasih. Rohnya kita sudah dibaharui. Fokus pada identitas kita di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita sudah diciptakan di dalam kekudusan dan kita baru di dalam Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 17, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kalau kita berbicara tema kita adalah berkat di dalam Kristus. Saya merenungkan ini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan benar bahwa berkat itu ada di dalam Kristus dan itu menjadi bagianku. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Kalau tadi saya bilang berfokus kepada identitas, apa pentingnya, apa kuasanya, apa perlunya itu di dalam hidup kita? Apa perlunya Bapak Ibu Saudara kasih? Kalau kita mungkin sering berpikir, saya mau berjuang, mungkin kita gagal ya. Lalu di pikiran kita itu, hal yang paling utama kita ingin kerjakan adalah berjuang supaya tidak gagal. Berjuang supaya bisa kudus, berjuang supaya tidak melakukan dosa lagi. Berjuang dan berjuang. Bapak Ibu Saudara kekasih, kalau ada yang bisa kudus dengan perjuangannya, Yesus gak perlu turun dari surga untuk menyelamatkan kita. Gak perlu. Gak perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau ada upaya, kalau ada latihan yang kita bisa buat untuk membuat kita kudus, untuk membuat kita tidak gagal lagi dalam segala hal, Yesus gak perlu datang ke dunia ini. Dan Yesus sudah melakukan itu bagi kita. Lalu perjuangan kita apa dong Bapak Ibu Saudara kasih? Perjuangan kita adalah untuk fokus kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Identitas kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Itu adalah perjuangan kita. Ketika misalnya Bapak Ibu Saudara kasih, saya gagal lagi. Biasanya yang kita lakukan, aduh memang saya udah beginilah, gak akan berubah lah. Dan hasilnya pasti lebih parah. Tapi ketika kita gagal Bapak Ibu Saudara kasih, mari kembali kepada apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Dia sudah membenarkan kita, dia sudah menyucikan kita, dia sudah menguduskan kita. Lalu di dalam hati kita yang timbul adalah, Tuhan terima kasih. Saya bersyukur buat apa yang kau kerjakan bagi saya. Terima kasih buat pengorbananmu, buat darahmu. Untuk ini pun engkau sudah mati buat saya. Maka Bapak Ibu Saudara kasih bahwa perjuangan kita adalah untuk fokus kepada identitas apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mungkin saya pernah memberikan ilustrasi seseorang yang bercermin. Lalu lama-lama yang muncul itu bukan wajahnya, tapi wajah Kristus. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena cermin itu adalah firman. Yang menyatakan apa yang menjadi bagian kita. Setiap kali kita berpaling ke arah sana Bapak Ibu Saudara kasih. Semakin kita bersyukur, semakin gambar Kristus itu semakin jelas di dalam hidup kita. Itu sebabnya, bisa tim PW naik. Berkat di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang diberkati. Karena rohnya ada di dalam kita. Namun kita bisa mengetahuinya, menikmatinya lewat firman Tuhan. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara kasih. Membuat setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan itu, kita nikmati di dalam hidup kita lewat firman Tuhan. Semuanya sudah ada di sana. Dan ketika kita masih gagal, tetaplah fokus kepada identitas kita dalam Kristus. Karena dia tidak pernah gagal untuk menepati firman-Nya. Amin. Amin. Ini bagian kita Bapak Ibu. Itu sebabnya tadi saya bilang, saya senang dengan bagian ini untuk tema ini. Karena dikatakan berkat itu ada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Sehingga kita adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan biarlah berkat yang ada di dalam hidup kita
juga bisa kita salurkan kepada orang lain. Galatia mengatakan, Bapak Ibu Saudara kasih, Galatia 5 mau dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, identitas kita yang baru di dalam roh. Dan buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera. Ini bisa kita bagikan buat orang-orang yang lain. Sehingga bukan hanya ketika kita kelimpahan, ketika kita sudah lihat, tapi kita pun bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena sumber berkat itu yaitu Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan. Firman-Mu adalah punya kuasa. Oleh karena itu saya percaya lebih dari yang mungkin hamba bisa sampaikan. Roh Kudus mau bekerja di dalam hati setiap kami. Untuk apapun yang sedang kami gumuli. Untuk apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Bapak bicara Engkau bagi setiap kami. Karena firman-Mu itu adalah penuntun di dalam hidup kami. Firman-Mu itu adalah sumber solusi apapun di dalam hidup kami. Sampai kami boleh melihat semua yang Kau sediakan itu Tuhan. Yang benar-benar Kau sediakan dan sudah Kau bayar dengan darah-Mu. Kami boleh menikmati. Sebab kerinduan-Mu adalah supaya setiap kami menikmati makanan, hidangan, semua yang Kau sediakan itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, jalan kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Mari kita katakan sekali lagi Bapak Ibu. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai
Tuhan